Ketika di rantau, baju nan menurutnya lalu suako dibuang, dipakai pakaian orang memakai baju basalang nama itu. Iko yang terjadi. Iya. Kini mama yang kemana kala bamandar minum wajib tuh. Oh iya itu. Jadi sungguh kegadang-gadangan. Oh gitu. iya. Mak tambah celai. Itu tambah celai tuh. Nyampe resort. Bandoko awak tahu. Nyampe. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Siko Firda haus. Bangga bang. Pindah-pindah sekadai mama. Di Siko. Bagaimana mau mak Siko kadai? Lalamu cuma. Bagaimana? Lamu kok relatif mama. Kalau nambah kadai lalabia 25 tahun. 25 tahun. Tapi pindah-pindah sih. Tak ada nawak punya saya. Lah 25 tahun nama kadai. Iya. Tak ada punya orang. Nah, ada yang punya wak. Alhamdulillah sampai kini itu masih bertahan. Udah 25 tahun. 25 tahun. Dan Mak Kari masih di kadai itu sekali seminggu itu ditampilkan. Kadai itu buka. Sudah tuh lain. Kalau kadai yang fisik, tentu yang tampak itu. Nah, kalau Mak Kari berpikir kadai atau lapau itu bukan sekadar tempat. Boleh itu, mengeleh. Jadi lapau atau di satu tempat di 50 kota itu namanya pajak. Di 50 kota lapau itu pajak. Kalau di Medan pajak itu pasar. Pajak itu pasar. Itu berbeda. Betul. Nah, tapi pada dasarnya di lapau itu terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Ya betul. Interaksi sosial kemasyarakatan. Kemudian terjadi transaksi. Ada transaksi ekonomi, tapi juga ada transaksi atau transformasi informasi. Terkait dengan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Dengan gaya bahasa dialektika orang Minang. Di kadai itu, di lapau itu. Di lapau itu. Jadi itulah lapau, walaupun tempatnya sudah berpindah ke pelataran, ke rantau, mungkin ke kafe, mungkin juga ke televisi, tapi gaya lapaunya yang harus dipelihara karena itu gaya dan milik orang Minang. Dulu mak, sampai situ dulu mak. Itu tekan ada bu mak. Yang mak gambaran itu kan orang Minang Saisuak itu suku atau wajib duduk di lapau. Menganyus warna di lapau itu mak. Lapau itu untuk bagunjiang sudah. Kalau dulu itu lapau salah satu tampe nan orang laki-laki batamu bercengkrama larangan permainan-permainan yang menggembirakan di lapau tuh. Di lapau. Karena tidak ada tempat yang lain. Dulu tidak ada TV, gitu kan. Sementara sebagai sifat dasar manusia itu selalu bersosialisasi. Ini kan ada medan nambah paneh kecurangan dulu. Medan nambah linduang, kan bisa lo main situ nak. Aku harus ke lapau. Aku ke lapau soal lapau lah. Beda. Di lapau itu bisa pembicaraan yang meluas. Apa saja yang menjadi pengamatan fenomena bagi masyarakat itu dimulai dari wacana itu di lapau. Di lapau mainnya. Iya, kalau Medan Mempane kan ada tempat yang khusus untuk musyawarah, ada khusus untuk pertunjukan, ya semacam itulah. Nah, itu tempat yang bukan digunakan sehari-hari. Namun Medan Mempane kan. Iya. Nah, itu lapau, fungsi lapau dulu. Tapi yang terjadi di lapau itu yang tadi terjadi komunikasi budaya, dialektika dengan gaya bahasa Minangkabau. Tapi yang paling prinsip di dalam dialektika lapau itu
kelihatan bahwa orang Minang itu independen, berpikirnya merdeka. Tapi lapau tu ada dulu bagian tu, Mak. Lapau secik atau awak dapat kabar ada ke damo lapau orang muda. Lapau niat mama atau lapau orang tua. Ya. Beda ada, bagian itu persoalan ada, terbentuk sendirinya. Oh. Bagus bentuk itu. Kalau ada anak kemanakan awak nan duduk di lapau itu, ya. Pasti awak sungkan. Sungkan kau apa? Agak risih. Lameh awak ya. Lameh awak untuk masuk ke lapau itu. Awak mama awak? Wah mama, sebab apa? Di lapau itu, kalau di lapaunya duduklah semua rendah, tagaknya lah semua tinggi, ibaratlah semua gadang. Kemanakan ya mama? Akibatnya seperti itu. Ketika bagarah sama gadang di dangannya dek kemanakan. Di laluan dek kawan. Di laluan dek kawan. Onde. Nah kan kurang elok lah. Begini mama ya kemanakan lah bamandan minum-minum aja tuh. Oh iya itu mama nendak tanggung jawab sebagai orang Minang. Kayak nama berang. Kalau tanggung jawab sebagai orang Minang, sebagai mama, ini mendidik, membimbing kemanakan untuk bisa bersosialisasi, berkehidupan, dan memberikan citra baik terhadap keluarga. Sebab apa? Kalau ada kemanakan yang buat salah, itu ndak apa ditanya. Siapa mama? Kemanakan sia tuh. Kemanakan sia tuh. Jadi tanggung jawab moralnya di situ. Gini lah mak minum mandan. Itu ini ndak tanggung jawab sebagai orang Minang gitu. Itu menurut mama ndak tanggung jawab sebagai orang Minang. Kemanakan dia namanya orang yang dibimbing. Tentu sesuai orang bimbing. Ini sangka boleh ya? Sangka boleh. Iya. Sikap-sikap permisif itu kadang-kadang ditularkan oleh orang tua, mama, dan kadang-kadang. Contoh, penularan korupsi dan sogok menyogok. Ketika pai jo anak je bini pe jalan-jalan, tiba-tiba diambilnya dek polisi. Ya. Lalu di sini bau saonya menyelesaikan dengan cara yang di luar nilai-nilai dan peraturan. Misalnya sogoknya, misalnya. Itulah pelajaran yang dapat di anaknya. Bahasa segala sesuatu kalau ada masalah dengan hukum dan aturan, berarti bisa diselesaikan dengan cara bentuk itu. Iya. Makanya tanggung jawabnya terhadap pendidikan anak kemanakannya dari nilai-nilai yang ada. Gitu. Oke. Tu balik ke soal lapau tadi lah. Soal lapau itu nak tanya, mak minum apa baca itu? Oh iya, teh, mintalah kopi teh, 2 teh. Malah dulu kah? Iya, kau labi lo. Wah, sangko nak dong ngalek jual kopi sih kau tadi. Teh, kopi teh 2. Jadi balik soal lapau tadi lah mak. Ya. Yang membedakan lapau orang muda jo nenek mama atau orang tua tadi tu. Itu tadi terbentuk sendiri karena isinya apa tu? Intinya anu terjadi beko di lapau. Iya, kalau orang muda yang kawannya di situ yang berkumpul adalah orang muda. Kan gitu. Orang muda lah situ. Tentu sesuai kurenah orang muda. Kan gitu. Iya. Garahnya garah muda dan segala hal yang muda. Itu yang membuat yang tua atau mamanya atau penghulunya risi anu tuh ndak sukonya, ndak senangnya kalau nya gabung juga campur aja itu tuh. Kalau lapau nenek mama tuh lain lo cerita nak. Ya namanya lapau nenek mama. Tapi sebenarnya khusus secara adat lapau nenek mama pun ndak ada. Cuman kebetulan lapau itu banyak lah nenek mama dan penghulu kesinan. Tetap je jangan mau lapor nenek mama. Iya karena yang hadir ke situ tuh para nenek mama penghulu. Orang saya bagian namo seperti itu. Tapi nenek mama kan tempe kan tak dilapau. Iya. Tapi kini mak, jawab bisa analogian lapau tu gini tu mak. Kafe masuk dalam dulu tak tu mungkin tak. Kalau sebagai tempe tentu ada unsur-unsur lapau tu di kafe. Karena udah transaksi ekonomi. Kan gitu. Nah, yang membedakan adalah komunikasinya. Komunikasinya yang membedakan. Iya. Materi dan bahan-bahan yang dikomunikasikan itu yang berbeda. Kalau di kafe mungkin sesuai dengan zamannya.
Itu tempat orang untuk berdiskusi mungkin tentang bisnis, mungkin tentang alhamdulillah. Makasih Teh. Suasananya tentu berbeda. Ya. Kalau di kafe tentu lama-lama duduknya tentu orang agak lain celia kan. Iya. Tambah kesibukan orang. Kalau di lapau itu bisa waktunya lebih lapang. Biasanya itu pagi menjelang ke sawah atau malam sesudah salat Isya. Ya. Itu biasanya. Itu waktu yang pakai orang dulu. Karena tidak ada tampil lain, TV tidak ada. Ya. Gitu. Hiburan kalau gini HP ada. Ya. Untuk nah, hiburan. itu kan nanti bayang laki-laki selalu, Mak. Ya. Tidak ada produksi duduk lapau. Kalau hakikat dulu tuh, Mak. Kalau duduk lagi, sampai kini masih ada duduk produksi di lapau. Tapi nan satu mau aja laki-laki di lapau, alun-alun nampak. Oh, nan duduk tuh orang boleh. Termasuk ada tetangga pagi itu misalnya, sudahnya mau masak, lakinya lebih karajo. Duduk santai. Duduk di lapau itu benar dulu produksi. Ini duduk mau tas semuanya. Tapi kalau masuk laki-laki, ini pastinya keluar. Wih, tinggian oleh. Masih bisa dicari sampai kini kok, yang seperti itu. Kalau di kampung-kampung gini? Masih. Jangan di kampung, di Padang masih bisa macam dia. Pagi itu ada emak-emak duduk di lapau. Ketika datang orang duduk, bukan bapak balanjo ya. Duduk mau tak, itunya main. Bagus tuh. Bagus terjadi tuh, Mak. Nilainya tuh, Mak. Yang jangga dipandang orang banyak. Pertama, padusi juga laki-laki mau tadi lapau. Awak bini orang, awak laki orang, awak emak orang, awak nenek orang. Itu yang janggal. Jadi secara masalah etika di situ. Kecil nama banyak orang ngeceh, Mak. Kalau awak laki-laki, kau ndak punya mantagi jangan duduk lapau. Iya. Baca itu tuh, Mak. Ya kalau mantagi itu kan mengkasihnya itu punya modal. Modal itu tidak hanya piti, tapi betul. Juga modal pemikiran, modal dalam berkomunikasi, gitu. Modal adai baa mengecek, adai baa berdiskusi. Kan gitu. Tidak sembarang ngecek ya? Tidak, jangan sembarang ngecek. Pantang kau di lapau itu adalah sangat demokratis. Tapi kalau sembarang mengecek dicemei dia kawan. Itu yang terjadi. Jadi pendidikan itu sesama yang duduk di lapau itu juga terjadi dengan cara apa? Pertama dengan mencimei. Misalnya, ini ndak punya anjing, ndak pernah berburu. Orang muncak buru, bercerita tentang berburu. Nyonya nyolo lo, seakan-akannya tahu loh. Itu karena orang tuh sok tahu. Kalau bakso kini dibuli orang lain. Dibuli orang tuh. Kecil orang cari tuh bantu lakalangi banjir yang sesiku indah. Cerita loh soal orang berburu. Nah kira-kira bantu itu. Jadi di situ tuh media sekaligus ada pembelajaran dan supaya tahu diri. Jadi walaupun tempe yang boleh dikecek, tempe yang bebasnya. Iya. Pinam seketik etika, raso preso dijago. Ya, itulah kelebihan lapau, sebuah sarana pendidikan, ya, dalam bentuk dialogis, cerita, diskusi yang masing-masing yang ada di lapau itu kan mendapean itu. Nah, jarang orang ndak lo dua dia ada orang ke Paimarantau kemanakannya nanti dibawa ke lapau dinasihati di muka orang banyak. Nggak ada tuh. Nggak ada tuh. Tapi kemanakannya ke pai ke lapau-lapau mendapat cerita tentang rantau dari orang yang pulang dari rantau. Baa di rantau. Di kemanakan gue senan di kemanakanku yang disuruh untuk pai ke lapau. Malah kalau ada orang Sumando Baru. Sumando Baru dah. Orang Sumando Baru itu. Nyepai ke kampungnya dari kampung A sampai bini. Painya ke kampung Firdaus. Jadi orang Sumando sinan. Itu seminggu itu biasanya pai ke lapau-lapau. Duduk ke lapau-lapau. Keliling lapau. 2 hari itu. Biasa baju putih apa kopiah. Makin seru aja tuh.
Bagi tahu kurang banyak, masuk orang Sumando Baru. Artinya, itu kostumnya ketika itu? Ya, umumnya seperti itu yang dipakai. Supaya ketika ada orang Sumando iko, jangan sembarang bagarah sih. Iya. Iya. Awak lah macam orang Sumando Baru. Orang Sumando Baru pasti dari suku yang berbeda, kaum yang berbeda, dan mungkin dari nagari daerah yang berbeda. Kebiasaan bisa beda. Kebiasaan berbeda. Nah, ketika ada yang bentuk itu pastinya Sumandonya menjago itu. Nah, di sini lo orang Sumando memperkenalkan diri dengan cara, dari mana mudo kau? Anu Pak Ambo minantu orang Siko. Dari sianu. Oh iya yang balik ke petang. Terjadilah interaksi dan saling mengenali di situ. Nah, biasanya untuk orang Sumando kok pasnya enggak lama-lama tuh dah. Oh, enggak lama-lama. Enggak kasatu lo nya mau tahu orang banyak kok dong. Oh, gitu. Ya, nya paling sapanta sudah memperkenalkan diri, minum nyetaga biasanya tuh nyobain sama meja tuh. Kalau biasa selepau tuh. Iya. Itu nyepika pindah-pindah tuh. Iya. Pindah-pindah. Itulah caranya mengenali lingkungannya. Nah, mengenali lingkungannya supaya bisa menyesuaikan diri. Lingkungannya tahu kejadiannya gitu. Ya, masuk ke orang baru. Betul. Ini kan ada orang Sumando itu ndak mau tahu dengan lingkungan 5 sampai mintuonya. Sumando Camiang tuh enggak. Jadi sungguh kegadang-gadangan gitu. Mak tambah celai. Itu tambah celai itu. Nyampe resort. Bandoko awak tahu sampai. Iya. Jadilah. Inilah juga. Alah. Jadi untuk kini lapau itu memang tidak banyak. Ya. Apalagi di kota-kota. Tetapi orang Minang itu kamapai membawa adai. Ya. Adai kok karena kata kebudayaan ke Minangkabau kan tidak ada. Ya. Adai itu segala perilaku yang dipakai dalam kelompok masyarakatnya sesuai dengan nilai-nilainya itu nyobawa kama-kama itu. Artinya lapang atau sampi, cabi atau indak, baju pakaian tadi yang perilaku itu terus pakai. Inyo pakai. Beko di lantau di peloinya. Bukan ketika di rantau bajunan menurutnya lalu suako dibuang dipakai orang memakai baju basalang nama itu yang terjadi. Iya. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.